Peraduan Cinta Malika oleh Fujika. Episode 1. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Namaku Malika. Aku masih berumur 19 tahun. Seharusnya aku melanjutkan pendidikanku di bangku kuliah. Tapi ibuku tidak punya uang untuk membiayai kuliahku. Sejak ayah meninggal 2 tahun yang lalu, aku dan ibu diajak paman Junaidi, kakak kandung ibuku, untuk tinggal di rumahnya di kota. Awalnya ibu menolak, mengingat begitu banyak kenangan yang terukir di rumah sederhana kami bersama dengan ayah. Tidak rela ibu meninggalkan rumah yang dibangun oleh ayah dengan susah payah demi terlindunginya kami dari terik mentari dan guyuran air hujan itu. Sungguh berat hati ibu. Namun, kata-kata paman perlahan menggoyahkan pendirian ibu, hingga akhirnya ibu mau mengikuti paman. Masih jelas di telingaku ucapan paman ke ibu waktu itu. Jika kamu pindah ke kota, Malika bisa melanjutkan pendidikannya. Soal uang kuliah, kamu tidak usah pikirkan. Begitulah paman yang entah kenapa sampai detik ini belum dia realisasikan juga. Mungkin paman lupa. Mungkin. Paman adalah saudara ibu satu-satunya. Di rumah paman, aku juga tinggal bersama Tante Marwa yang merupakan istri dari paman, dan putri paman yang 3 tahun lebih tua dariku, bernama Sinta. Agar tidak membebani paman, aku dan ibu bekerja di sebuah toko bunga. Awalnya hanya ibu yang bekerja di sana, tapi karena si pemilik toko kekurangan tenaga kerja, maka ibu pun menyarankan untuk menerimaku sebagai karyawati. Tugasku sebagai kurir pengantar bunga. Hanya sesekali aku membantu ibu merangkai bunga, dan itu pun atas petunjuk dari ibu. Ibu sangat mahir merawat dan merangkai bunga. Setiap hasil kerja ibu selalu membuat pelanggan puas. Karena itulah si pemilik toko bunga senang dengan cara kerja ibu. Ibu betah bekerja di sana karena pemilik toko itu sangat baik terhadap kami. Ku dengar suara pecahan kaca yang berhamburan di lantai dari dalam rumah. Sengaja aku pulang karena ponselku tertinggal di kamar. Kulangkahkan kaki perlahan, dan ketika aku sampai di ruang keluarga, kulihat pecahan kaca berserakan di lantai. Kuangkat kepalaku, dan tampaklah paman yang berdiri di hadapan Tante Marwa dengan mata yang memerah menahan amarah, sedang Tante Marwa memeluk Kak Sinta yang bercucuran air mata, duduk di sofa. Aku tak mau berada di antara mereka. Segera kulangkahkan kakiku menuju kamarku. Sesampai di kamar, kurai ponselku dan memasukkannya ke dalam tasku. Tak menunggu lama, aku memutar badan hendak keluar dari kamar. Namun, seketika kuhentikan tanganku yang hendak menekan gagang pintu. Kembali aku teringat tatapan tajam dari Tante Marwah saat aku berada di ruang keluarga tadi. Aku mencari cara agar aku bisa keluar dari rumah ini tanpa melewati ruang keluarga. Aku berpikir sejenak, namun tak kunjung aku temukan jalan. Mau lewat pintu manapun, aku tetap saja harus melalui ruang keluarga, kecuali lewat balkon. Siapa juga yang mau lewat sana? Yang ada aku malah jatuh. Syukur langsung mati, tapi kalau patah tulang, bertambah deh beban ibu. Monologku bergidik ngeri. Tak ada jalan lain, kubaringkan diri untuk kembali terlihat oleh mereka. Bismillah, ucapku lirih seraya menekan gagang pintu kamarku. Begitu aku hendak melewati ruang keluarga, langkah kakiku terhenti. Malika, paman memanggilku. Kutolehkan wajahku menghadapnya, dan bisa kusaksikan bahwa saat ini hanya ada paman sendiri yang duduk di salah satu sudut kursi yang ada di sana. Aku bersyukur aku tidak harus melihat tatapan tajam Tante Marwah lagi. Kemarilah, titahnya. Iya paman, ada apa? Tanyaku, berdiri di hadapannya. Apa yang kamu lihat tadi, jangan ceritakan ke ibumu ya. Masih tampak di mata paman amarah bercampur sedih. Biar paman sendiri yang mengatakannya. Lanjut paman. Baik paman, kalau begitu Malika berangkat dulu. Kutinggalkan paman seorang diri. Dalam benakku, aku merasakan keanehan dengan sikap paman. Paman memang tidak jahat, namun belum pernah aku mendengar paman berbicara selembut ini padaku.
Malah, paman tipikal suami yang penurut terhadap istri. Aku menghela nafas panjang sebelum melajukan motor metik milik toko yang kupakai untuk mengantar pesanan bunga ini. Beberapa menit kemudian, kuparkirkan motor di depan toko. Malika, kebetulan kamu sudah datang. Ini ada pesanan bunga mendadak. Ibu Sabrina, si pemilik toko bunga, menghampiriku dengan raut wajah cemas dan semeringah sekaligus. Hah? Bunga mendadak, Bu? Itu jenis bunga baru ya? Tanyaku kaget, membuat Ibu Sabrina mengerutkan keningnya. Hus, kamu ini ada-ada saja. Ini ada pesanan bunga dan harus kamu antarkan sekarang juga. Ibu memperjelas ucapan Ibu Sabrina. Oh, ya sudah, mana bunganya? Lalu ibu memberikan sebuket bunga kepadaku dan kumasukkan ke dalam wadah khusus di kendaraanku. Aku semakin gemes saja dengan tingkah anak itu. Ku dengar sekilas kata-kata Ibu Sabrina kepada ibuku. Di sepanjang perjalanan, ingatanku terus tertuju pada alamat yang melekat pada buketan bunga yang akan aku antarkan kali ini. Tempat yang akan aku tuju adalah salah satu apartemen mewah di kota ini. Terkadang aku membayangkan bagaimana rasanya kalau aku punya sebuah apartemen. Yang pasti, aku tidak akan lagi melihat tatapan sinis Tante Marwah yang hampir setiap hari ditujukan padaku dan ibu. Semenjak aku dan ibu menginjakan kaki di rumah paman, Tante Marwah dan Kak Sinta tidak pernah baik pada kami. Bahkan, tidak pernah menganggap kehadiran kami. Beruntung, ada Mbok yang bekerja sebagai ART di rumah paman yang selalu baik dan mengerti keadaan kami. Jujur saja, aku ingin sekali membawa ibu keluar dari rumah itu. Karena alasan inilah aku menolak untuk kuliah, meski ibu memaksaku. Semua hasil kerjaku aku kumpulkan sedikit demi sedikit, berharap suatu hari nanti bisa mencukupi untuk DP rumah, walau hanya rumah dengan tipe sangat sederhana. Buatku, yang penting nyaman untuk aku dan ibu. Akhirnya aku sampai juga di tempat tujuanku. Aturan di apartemen ini tamu wajib lapor. Aku pun menghampiri pos jaga dan menyampaikan maksud kedatanganku. Tidak butuh waktu lama, petugas pun memberikanku izin. Dengan menggunakan lift, aku tiba di unit yang tertera. Begitu berada di depan pintu, ku tekan bel yang terletak di sisi pintu. Beberapa kali kubunyikan bel, namun tak kunjung ada yang membukakan pintu, sampai akhirnya seseorang mengagetkanku. Ngapain kamu berdiri di sini? Sontak aku membalikkan badanku, menghadapnya. Kuperhatikan penampilan serta barang bawaannya. Hei, aku tanya, ngapain kamu berdiri di sini? Ulangnya. Maaf pak, aku kemari untuk mengantarkan pesanan bunga. Jawabku. Di saat yang sama, dan pintu yang ada di belakangku terbuka. Sayang, kamu sudah sampai? Suara seorang wanita berasal dari ambang pintu. Kembali kuhadapkan badanku ke arah pintu. Dapat kulihat seorang wanita yang cantik dengan penampilan yang kontras denganku. Sangat seksi menurutku. Wah, ternyata bunganya juga sudah sampai. Serunya seraya merebut bunga yang dimaksud dari tanganku. Aku yang mematung dihalau oleh tangan kekar pria yang baru tiba tadi bersama kopernya. Tubuhku pun terhuyung ke samping. Beruntung aku mampu menyimbankan tubuhku sehingga tak jatuh ke lantai. Aku masih berdiri di tempatku. Kulihat mereka akan saling menyambut satu sama lain. Segera kualihkan pandanganku karena hal itu tak pantas untuk aku tonton. Mereka berdua benar-benar tidak tahu malu. Seharusnya mereka membayar bungaku terlebih dahulu agar aku segera menghilang dari hadapan mereka. Bukan malah mengabaikanku dan sibuk dengan dunia mereka sendiri. Karena aku rasa sudah cukup lama aku menunggu, aku pun memberanikan diri untuk mengganggu mereka. Maaf Pak, Bu, bagaimana dengan pembayaran bunganya? Tentu saja pertanyaanku ini mengalihkan perhatian mereka kepadaku. Ya ampun sayang, aku lupa. Dan tentu saja kata sayang wanita itu ditujukan kepada pria yang ada di hadapannya. Kamu belum membayarnya? Tanya pria itu mengernyit.
Maaf sayang, karena terlalu senang aku jadi lupa, kata wanita itu kepada pria yang mungkin suaminya. Tunggu ya mbak, minta wanita itu padaku lalu kuangguki. Sepeninggal wanita itu, pria tadi mulai menatapku. Sebenarnya aku merasa risih ditatap olehnya. Tapi mau bagaimana lagi, aku harus mendapatkan pembayaranku sebelum pergi dari tempat itu. Kamu tukang pengantar bunga? Tanyanya dengan tatapan tidak senang. Iya pak, jawabku sekenanya. Heran, sudah tahu aku mengantarkan bunga pesanan mereka, masih saja bertanya. Tak lama, wanita tadi pun kembali dengan beberapa lembar uang di tangannya. Setelah menerima pembayaran buket bunga tadi, aku pun pamit undur diri. Cakep sih cakep, tapi juteknya minta ditampol pentungan hansip. Sepanjang perjalanan pulang, aku ngedumel tidak jelas. Baru kali ini aku kesal terhadap pelanggan bungaku. Berulang kali aku beristighfar dalam hati agar rasa kesalku ini segera beranjak. Sore pun tiba. Seperti biasa, kami seluruh karyawan yang berjumlah 5 orang pulang ke rumah masing-masing. Lalu kupesan taksi online untuk aku tumpangi bersama ibu. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.